Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Handayani. Saya adalah mahasiswa revisi pada mata kuliah budgeting ini. Saya akan mempresentasikan analisis keuangan pada perusahaan sepatu bata. Oke. Tentunya sudah tidak asing dengan merek bata yang hampir di seluruh pelosok Nusantara terdapat merek sepatu bata ini ya. Sepatu bata ini, sepatu bata berdiri pada tanggal 15 Oktober 1931 yang kantor pusatnya berlokasi di Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Oke. Di sini ada keuangan sepatu bata, laporan posisi keuangan. Mohon maaf apabila gambarnya kurang jelas. Di sini ada aset lancar, piutang usaha, piutang lainnya, persediaan lancar, aset tidak lancar, dan lain-lain. Kemudian ada liabilitas dan ekuitas. Di sini kita lihat ada liabilitas jangka pendek, utang usaha, liabilitas jangka panjang, ekuitas, dan lain-lainnya. Kemudian di sini juga ada data laporan laba rugi keuangan pada perusahaan sepatu bata Tbk ini. Mohon maaf jika gambarnya kurang jelas. Di sini sudah ada penjualan dan pendapatan usaha pada 2 tahun terakhir. Mohon maaf, saya di sini akan menganalisa laporan keuangan sepatu bata Tbk ini pada 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 dan 2021. Oke, baiklah. Sekarang saya akan mulai menganalisis laporan keuangan pada sepatu bata, yang mana di sini sudah ada datanya. Satu lagi di sini, dan ini adalah laba rugi, laporan laba ruginya. Analisis hasil usaha pada sepatu bata Tbk. Yang pertama adalah penjualannya. Berdasarkan neraca dan laporan laba rugi di atas, tercatat penjualan tahun 2021 senilai 306.410.735 rupiah dibanding tahun 2020. Tadi kita sudah lihat di sini. Nah, di sini tepatnya penjualan dan pendapatan usaha pada tahun 2021 dan pada tahun 2020. Maka setelah kita lihat tadi laporannya, penjualan tahun 2021 turun sebesar 11,3%. Karena keterbatasan data yang tersedia, maka analisa laporan keuangan masih terbatas dan masih memerlukan analisa lanjutan untuk menemukan substansi permasalahan yang ada di perusahaan bata ini. Apabila dalam tahun 2021 telah dilakukan kenaikan harga jual, maka penurunan penjualan dalam volume lebih besar dari 11,3%. Dari segi bisnis, bila terjadi penjualan cenderung turun, menunjukkan kinerja yang kurang baik. Apabila penurunan penjualan tersebut sudah terjadi tahun lalu, maka bisnis perusahaan bisa masuk dalam zona bahaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisa penjualan lebih jauh. Untuk mendapatkan informasi apa penyebab penjualan tersebut turun, penyebabnya bisa dari penjualan internal maupun penjualan eksternal. Penjualan tersebut turun. Mohon maaf. Untuk mendapatkan informasi apa penyebab penjualan tersebut turun, penyebab turunnya penjualan bisa dari internal maupun eksternal perusahaan. Oleh karena itu, manajemen harus
bisa memberikan kesimpulan yang tepat tentang terjadinya penurunan penjualan tersebut, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan landasan untuk memperbaiki kinerja di tahun berikutnya. Lalu kemudian di sini ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan bisa dilihat, harga pokok penjualan turun 34,4% pada 2021 dibanding tahun lalu. Jumlah penurunan ini lebih besar dari penurunan penjualan, sehingga dapat menutup pendapatan yang hilang akibat penurunan penjualan. Dalam penentuan harga pokok penjualan dengan metode full costing, maka di dalam harga pokok penjualan terdapat biaya tetap atau bisa disebut dengan fixed cost, sehingga penurunan penjualan tersebut akan berdampak pada persentase harga pokok penjualan terhadap penjualan akan lebih besar. Kemudian yang ketiga ada beban usaha. Secara keseluruhan, beban-beban usaha turun hingga 19,9% dibanding tahun 2020. Yang pertama, beban penjualan turun 18,7% pada tahun 2021. Hal ini dipengaruhi penjualan yang sangat minim pada tahun 2020 karena pada tahun itu sedang terjadi awal pandemi di seluruh Indonesia yang menyebabkan penurunan penjualan atau pendapatan ekonomi di Indonesia. Yang kedua adalah beban keuangan turun 60% pada tahun 2021 dibanding tahun 2020 karena pada tahun tersebut jarang ada kegiatan di kantor dikarenakan sesuai anjuran pemerintah untuk tetap menerapkan social distancing, begitupun dengan beban-beban yang lainnya. Lalu beban umum administrasi turun 20% pada tahun 2021, beban lainnya turun sangat jauh pada tahun 2021. Mengapa pada 2021 mengalami penurunan beban-beban usaha? Menurut analisa saya, hal ini dipengaruhi mulai bangkitnya lagi penjualan pada tahun 2021, di mana setelah 1 tahun kita menghadapi pandemi yang begitu berat, menyebabkan banyak sektor industri yang sangat anjlok dan banyak sekali industri yang gulung tikar ataupun para pegawai yang diberhentikan secara paksa, di mana perusahaan tidak harus mengeluarkan banyak biaya-biaya untuk menahan agar produk tetap beroperasi, meskipun hal ini menyebabkan penurunan penjualan. Setidaknya pada masa pandemi ini perusahaan masih tetap bisa berdiri. Lalu kemudian kita ke slide yang terakhir, yaitu laba bersih setelah pajak. Laba bersih tahun 2021 setelah pajak turun hingga 49% dibanding tahun 2020. Dalam pengelolaan bisnis, bila penjualan dan laba bersih turun dari tahun sebelumnya, adalah performa kinerja yang kurang baik. Bila tren penurunan sudah terjadi dalam 2 tahun terakhir, maka perlu diwaspadai, karena sangat mungkin perusahaan masuk dalam zona bahaya. Jika kondisi itu yang terjadi pada perusahaan, maka seberapa jauh perusahaan dapat bertahan dari penurunan penjualan dan laba bersih. Jika perusahaan mempunyai kewajiban membayar utang melebihi dari hasil operasi, maka perusahaan akan mengalami kesulitan atau yang disebut cash flow. Namun, pada tahun 2020 sampai 2021 adalah masa sulit bagi para pebisnis dan bagi para pengusaha untuk bisa bertahan karena dengan keadaan pandemi. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh negara pun yang terdampak pandemi, ekonomi mereka menjadi menurun. Banyak sekali perusahaan yang terpaksa gulung tikar karena tidak mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit ini.
Dan banyak pula para pekerja industri yang mengalami PHK karena kebijakan dari perusahaan agar bisa bertahan meski mengalami penurunan penjualan. Baiklah, itu saja menurut saya menurut analisa saya dalam laporan keuangan sepatu bata 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Karena data dan informasi keuangannya yang sangat terbatas, saya rasa hanya bisa menganalisa sampai di sini saja terkait keuangan pada perusahaan sepatu bata tersebut. Mohon maaf apabila dalam penyampaian analisa keuangan ini masih banyak sekali kekurangannya, dan mohon koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.